Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sampai semua baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya alhamdulillah kedatangan Kakang Lanang. Halo. Mas Wahuru. Nah, ini ketemu keberapa kali nih Mas ya, udah sering ya? Ya sering. Ini alhamdulillah teman-teman. Ini kerja malam terus disempet-sempetin mau nganterin aku ke terminal. Ini saya ntar sore dah mau ke Incon teman-teman. Beruntung sih hari ini. Nah ini alhamdulillah ada Mas Wahuru sekalian mau menjawab pertanyaan sampean yang banyak yang bertanya, Mas, umur 30 tahun itu masih layak nggak sih ke Korea buat pemula? Gimana Mas menurut? Sampean umur berapa? Sekarang 32. Pas berangkat ke Korea? 29. 29. Nah ini jawab tolong Mas di. Ya, Nah, masih layak lah, maksimal umur kan 39 kalau ikut tes. Jadi kalau umur 30 tahunan itu masih layak dan bisa bersaing dengan yang muda-muda, karena yang ikut tes sekarang kan banyak kan masih muda, masih fresh, itu kan lulus, sama saingannya gitu. Dulu aku orang-orang yang masih bujang yang belum nikah gitu Mas. Tapi semangatnya udah 2 kali sih. Harus punya semangat yang jelas, niatnya satu, semangatnya harus. Kalau niat itu benar-benar mau cari duit di sini kan gitu kan. Yang semangat ya minta restu sama orang-orang terkasih, orang tua, istri terutama kalau sudah punya istri. Kalau yang belum ya sama pacar lah. pengalaman punya teman yang 35 baru datang ke Korea? Enggak. Ada. Tuh teman-teman 35 baru datang. 36 malah dia itu. Baru datang ke Korea. 36 sekarang udah 38 umurnya. Iya benar, berarti kan anak angkatku. Di prelim itu ada orangnya kerja di pabrik, tapi dia di pabrik di pulau. Pabriknya di pulau jauh loh, maksudnya enggak di daratan Di Korea. daratan Korea. Di pabrik makanan. Umurnya udah 36 kan betul. Sekarang udah 38 dari dia. Belum pernah pindah pabrik, tapi ya udah, menurutku udah segitu umurnya, udah tua lah. Kalau ukuran untuk maksimal batas 39 ya dia udah kayak nyangka nggak nyangka sebetulnya sih. Tapi kan semangatnya itu yang bikin dia sampai Korea sampai sekarang juga masih sering ngechat itu kan sama orangnya juga. Masih ya sehat walafiat, masih kerja dan betah juga di sini. Berarti waktu sampean ikut kursus itu umur berapa? 29 atau 28? Kayaknya 28 ya gue mulai kursus, karena 2000 Di sini udah berapa tahun? mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Berarti Bener, kan? umur 28 ikut kursus Tapi nggak ada tes. nggak ada tes. Itu 2016 kan? 2016, umur 29 baru ada tes. Enggak, umur kebalik sih. Iya. 28 kayaknya. 27 aku ikut kursus, 28 itu ikut ujian. 27 kan 2016 nggak ada tes. Nggak ada tes Korea loh maksudnya. Gitu, 2018 saya berangkat ke Korea umur 29. Pas 2000. Iya benar. Tuh buat teman-teman, banyak banget ini yang nanya, yang minder lah maksudnya, Mas umur saya udah tua, tapi aku pengen ke Korea, gimana? Menurut sampean umur maksimale yang mau ke Korea itu berapa Mas? Kalau 39 kan nggak nyampe lah, kan maksimalnya 39, tapi kan buat tes, buat kursus. Kalau 35 masih ya? 35 masih ada harapan ya? Ada harapan. Yang penting semangat ya. 35 masih ada. Ya umur udah mulai gawat sebetulnya umur segitu sih. Tapi masih bisa lah, masih boleh ikut tes juga sih. Tergantung semangatnya menurutku juga ya Mas, karena umur kayak kita loh, udah punya anak, punya istri kan, fokusnya itu udah terbagi gitu loh Mas. Beda sama yang baru lulus sekolah kan masih fokus belajar gitu. Nah untuk menghadapi kayak gitu gimana Mas? Jujur saya tuh minta sama guru saya, guru LPK itu, kalau saya ikut kelasnya kelas yang malam atau kelas yang bekerja itu loh. Terus mintanya itu kalau pagi sekalian, kalau malam sekalian. Jadi kayak udah ada kewajiban untuk keluarga baru ngurus ikut kursus itu loh. Itu sampai kerja sambil itu
Sambil kursus. Apa saya. kerja? Saya kan kerja saya kan di rumah sendiri sih. Apa sih? Ya kan saya punya warung wifi. Warung wifi. Nah itu kan butuh tenaga juga di situ karena tiap hari kan saya belanja itu minuman buat ngisi minumannya itu. Karena kalau dari pagi sudah paper, sorenya tinggal tempur itu loh. Yang ramainya kan saya sore sampai malam. Lah mulai belajar berarti ke LPK sore malam. Awalnya itu ikut kelas malam. Kelas malam tapi ditukar lama-lama aku ikut yang pagi yang gasik gitu loh. Oh berarti mending paginya Pagi karena pikiran saya masih fresh gitu loh. Karena udah tua kan ya iya, mikirnya betul. susah. Nah, itu salah satu juga tips berarti Mas. Iya. Kelas pagi sekalian kalau aja. malam malah pikirannya udah tinggal sisa ya. Iya tinggal sisa malah pinginnya ke kasur. Berat teman-teman. Jadi mending pagi sekalian. Pagi sekalian nanti yang siangnya buat kerja lah gitu. Iya, buat cari nafkah, buat keluar. Sampai jam 12 toh setengah 12 selesai. Paling-paling 2 jam. Selebihnya kalau di tempatku itu dia nggak lama waktunya karena ya itu kalau kelamaan juga nggak masuk soalnya. Kalau umur saya ya. Iya benar. Nggak masuk itu pelajaran karena hari pertama masuk itu pikiranku itu bahasa Korea itu memang panas ini Mas. Wah kayak kebul-kebul itu kayak nggak ada yang masuk gitu loh. Kok susah itu kan. Tapi lama-lama setelah rutin itu kan seminggu itu ya ternyata gampang hurufnya gini cuma kayak bahasa Jawa aja sebetulnya. Bahasa Jawa tulisan Jawa itu loh. Cuma diartikan ke bahasa lain itu aja. Saya tahu ya sama bahasa Inggris malah lebih susah bahasa Inggris menurutku malah. Bahasa Korea sama Inggris. Iya, kalau bahasa Inggris kan kalau ngomong tidur aja tuh lain nanti kalau udah beda waktunya. Kalau pagi masih sleep, kalau malam sleep. Malam sleep beda. 3 waktu itu udah beda. Kalau masuk depan sleeping itu sekarang. Kalau sleep itu sudah. Nah, itu lain lagi kata-kata tulisannya beda, ngomongnya juga lain. Kalau bahasa Korea ya emang akhirnya ngomongnya susah. Tapi kalau untuk membaca sama ya minimal menulis lah. Kalau membaca saja terus mengartikan itu memang perlu konsentrasi dan itu lebih baik kelas pagi. Itu karena masih fresh. Kalau pagi ya, kalau saya gitu masih fresh di pikirannya, masih bisa mudeng itu loh kalau pagi. Kalau yang siang itu udah lain-lain ceritanya. Kayak panas lah apalah gitu loh. Itu. Terus yang kedua, jangan pernah ngafalin satu hari itu bisa semua. Itu. Jadi satu hari kan biasanya kan kalau saya disuruh hafalin 100 kosakata. Saya hafal paling 5 saja. Tapi kan saya terus jadi 5 ini besoknya 5 lagi. Numpuk-numpuk nggak masalah, tapi yang penting itu udah hafal. Nyicinnya segitu tuh 5 10 kata itu hafal sampai itu baru aku lanjut ke kosakata yang lain gitu loh. Selain baca itu loh, kalau yang ngapalin loh maksudnya yang ngapalin, kalau yang baca lain lagi caranya. Kalau baca itu ya mending ikut kelas. Ikut kelas aja kan itu baca pasti. Kalau yang ngapalin kan kita sambil sini aja ngapalin ini apa cusok apa artinya ini kan sambil santai itu bisa ngapalin. Jangan kebanyakan kalau ngapalin, jangan banyak-banyak. Ini dapat ilmu yang luar biasa teman-teman. Nah terus untuk membagi keuangan kan buat proses ke Korea kan ya ada namanya buat medikal, buat biaya LPK, buat ongkos bolak-balik itu gimana Mas? Kan udah punya keluarga, tanggung jawab gimana Mas? Kalau uang untuk LPK saya masih ada sedikit, masih Tuhan. Terus yang keduanya saya dikasih sama mertua sih. Mertuanya tuh ngasih dipakai dulu itu. Ya gitu. Ya nalangi, nyilihi lah ya. Iya untuk khusus aja itu. Yang lain-lainnya itu saya usaha sendiri Mas. Jadi artinya saya punya usaha itu ya dapat saya sisihkan, terus saya akhirnya kan bilang sama ini aku minta pinjaman sekali ya, nanti saya bayar gitu, sama LPK. Saya kan ada kalau nggak mampu nggak usah bayar aja ini, nggak maksudnya dibantulah minjem utang gitu loh, utang lah. Saya utang lah sama LPK gitu kan, saya bayar lah nanti kalau udah di Korea. Nah untuk biaya tiket prelimnya gimana? Semuanya itu di total sama utang. Sama saya minta utang juga buat ya di rumah. Baik banget orang LPK itu di LPK apa orang rumah itu buat prelim, buat iya dari tiket. Guru saya LPK saya. Dia ngasih jaminan juga sebetulnya sih, cuma kan kekeluargaan loh. Saya bantu segini, nanti kamu balik segini ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah karena dari awal saya kan udah punya paspor itu terus dipotong lagi sama biaya kursusnya saya juga bayar full.
Jadi saya bayarnya cuma 1 juta tok pas kursus itu. Jadi dibantu. Saya juga minta bantuan sebetulnya karena saya udah punya keluarga, terus pinginnya kalau saya udah berangkat Korea itu yang di rumah juga punya uang. Iya. Nggak ketang itu pinjaman nggak apa-apa, yang penting nanti saya kembalikan. Makanya saya biaya untuk keberangkatannya sama ini saya sama minta tolong sama LPK. Sebetulnya ada biaya dari ini kalau di prelim itu, tapi nggak sanggup saya karena masing-masing kan jauh Mas. Kalau saya kan Jawa Tengah Selatan kan. Kalau saya harus ngurus SKCK ke Polda Semarang, terus ngurus medical lagi ini nggak unfit ya pernah gitu kan? Pernah sampai? Pernah saya. Apa itu? Kenapa? Kolesterol biasa. Jadi malamnya makan opor, paginya medical ya kolesterol lah. Mana nggak ada siapan sama sekali ya medical lagi ulang lagi. Itu makanya biayanya kan di luar perkiraan itu kan. Di luar perkiraan orang normal biasa. Kalau proses medical selesai ya mungkin nggak ada tambahan biaya sih. Gitu. Ya gitu lah, minta tolong sama orang lah. Nah terus apa? Ini 3 tahun udah menghasilkan apa gitu loh Mas? Ya yang jelas ya. Ya alhamdulillah kalau tanah ya ada lah. Kalau yang materi itu, kalau yang insya Allah mau buat rumah. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar. Nanti ya di channel saya nanti saya mulai upload lah kalau udah mulai pembangunan saya update itu. Karena jadi udah proses itu. Terasa alhamdulillah hasilnya di Korea ya. Iya ini tahun mau ketiga, tahun kedua lah. Udah beli tanah ya buat fondasi itu. Buat tanah, buat usaha juga ada ya 3 bidang. Udah ada hasilnya lah alhamdulillah. Kalau yang tanah ya, kalau yang lainnya sih ya buat mencoba kebutuhan sih ya. Ya sama juga lah. Bisa buat investasi juga gitu. Jadi buat teman-teman yang banyak yang komentar Mas umur segini lah, ini Mas Wahuru berangkat dari umur 29 sekarang 32. Dan yang penting semangat ya teman. Emang jujur iya sih lah, apa ya, bukan lawan siapa sih barengannya ya sama yang baru lulus SMA itu loh. Iya makanya kalau aku dia lulusan fresh masih fresh. Pikirannya itu masih nyedak itu loh, masih belajarnya itu masih ini masih nyangkol lah. Nah, kalau saya kan udah putih-putih ini rambutnya kan, jadi ini udah kemana-mana pikirannya. Jadi kalau ada pelajaran baru itu kadang mikirnya kelamaan itu kan, waduh ini mau masuk apa enggak ini mau masuk. Kadang-kadang ya pernah pengalaman saya kan suruh hafalin 100 kosakata itu. Nah biasanya kan saya duduknya di depan gitu kan, yang udah ya digabung kelasnya sama yang muda-muda semuanya lah. Itu pemantapan, itu pengalaman yang lucu dan ya sebenarnya saya malu sih. Tapi itu 100 yang hafal cuma 5 kosakata Mas. Itu semuanya. Kenapa saya disuruh maju awal-awal itu kan? Itu kan aku akhirnya protes aku. Songsenim saya itu nggak mau dihafalin pertama kali. Soalnya saya kesini kan naik motor itu di jalan yang 95 ambiar jatuh di jalan 1/1 tinggal 5 aja itu udah bersyukur saya bisa hafal itu. Ya besok lagi nomor 3 ya. Berarti intinya semangat tuh ya Mas. Iya semangatnya itu semangat kan. Terus jangan pesimis juga ya Mas. Jangan pesimis aku udah tua tapi semangat optimis ya Mas. Semangatnya optimis sampai ya kalau ingin mau sesuatu memang harus menantang diri sendiri sih. Dan artian challenge lah dirimu untuk bisa memperoleh sesuatu itu kepriye carane kudu bisa. Ya wis teman-teman ini udah mau ke terminal lah teman-teman. Kalau mau tanya-tanya tentang Korea tentang apa terus yang kangen vlog aku di Korea monggo silakan subscribe channelnya Mas Wahuru. Ya. Nanti itu saja ada di sini teman-teman. Terima kasih Mas Wahuru, terima kasih teman-teman udah subscribe, udah dukung selama ini di Korea bikin video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.